Kalau kita meninggalkan syariat Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan dua sebab. Bisa jadi karena kita mengingkari Allah itu sendiri, atau kita tidak mengingkari Allah, tetapi kita mengingkari aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu enggak benar kalau ada orang mengatakan Islam yes, syariat Islam no. Syariat Islam itu berlaku dalam seluruh aspek sendi kehidupan kita, terutama dalam muamalah, dalam berekonomi. Kita harus menjaga betul harta kita, nafkah yang kita berikan untuk anak, istri, keluarga kita ini betul-betul dari jalan yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan harta kita dengan jalan yang batil, kata Allah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali itu adalah suatu bentuk perdagangan yang dilakukan suka sama suka atau sukarela. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi ala kulli al-ahwal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi dan dibimbing jalan kita semuanya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, agar kita terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada perintah sekaligus larangan di dalam ayat tersebut. Kalau sudah dipanggil dengan azan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillah, berlarilah, bersegeralah untuk mengingat Allah, dan ada larangan setelahnya, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ada dua aspek yang tidak terlepas satu sama lain, bahwa Islam ini mengajarkan kita untuk kita senantiasa mentaati perintah Allah, menjalankan ibadah, karena kehidupan kita semua ini di atas muka bumi ini adalah semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk praktek jual beli yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah salat Jumat, ini menandakan bahwa seluruh praktek-praktek transaksi kita, muamalah kita, jual beli kita, simpan pinjam kita, sewa menyewa,
atau apapun namanya itu yang dikenal dalam transaksi muamalah modern atau kontemporer, kita semuanya harus mengikuti aturan-aturan syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi bagian yang integral ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat Jumat pada hari yang mulia dan berbahagia ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai memerintahkan kita, Allah berikan arahan kepada kita, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat itu ditunaikan oleh kalian, maka bertebaranlah di muka bumi, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Luar biasa. Allah perintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Dan rizki yang halal itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan teks ayat ini. Wabtaghu, carilah. Artinya kita tidak boleh diam, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh kita bermalas-malasan. Rizki itu harus dicari. Maka kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada orang selesai salat lalu kemudian dia tidak bergerak, tidak beranjak dari tempatnya, lalu kemudian dia berdoa, hanya berdoa saja, Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakanlah aku rizki, maka kata Sayyidina Umar, ketahuilah langit itu tidak akan menurunkan hujan emas gara-gara Anda berdoa mohon rizki, turunkan rizki dari Allah meskipun Anda sudah sholat dengan baik. Kita harus keluar, kita harus mencari nafkah, mencari rizki, memutar otak. Dan bagaimana kita melakukan pencarian rizki yang halal itu sesuai dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala, maka itulah aspek kehidupan di muka bumi ini penting untuk kita penuhi, penting untuk kita cari rizki yang halal. Satu di antara ibadah mahdhah, ibadah yang menjadi rukun pilarnya agama Islam ini adalah ibadah harta, yaitu dengan mengeluarkan zakat kita. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengulangi perintah untuk mencari rizki. Satu di antaranya tadi di dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, wabtaghu min fadlillah, carilah rizki yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang kedua di dalam surah Al-Muzammil ayat 20, bahkan mencari rizki karunia dari Allah itu didahulukan dari kewajiban jihad di jalan Allah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah dahulukan orang-orang yang bertebaran mencari rizki di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari karunia Allah. Baru kemudian Allah menyebut kemuliaan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah sekalipun tidak tabu kita berbicara tentang bisnis. Ibadah haji yang merupakan ibadah rukun Islam yang terbesar, ketika kita umat Islam melaksanakan kewajiban sekali seumur hidup itu, Allah tidak melarang kita untuk berbisnis. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, tidak ada dosa bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian, anta tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk kalian ketika melaksanakan ibadah haji itu pun kalian boleh untuk mencari karunia rizki Allah yang halal. Karena ada sebagian orang yang mencari rizki ketika ibadah haji, lalu kemudian ditegur oleh sebagian orang sahabat yang lain, kamu kok ketika ibadah masih campur urusan ibadah dengan urusan bisnis?
masih sibuk mencari rezeki. Ini waktunya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan campur ibadah dengan bisnis dong. Ada sahabat yang menyewakan tendanya, ada sahabat yang menyewakan kendaraannya, untanya, ada sahabat yang menyewakan jasa untuk menyiapkan makan dan minum bagi orang yang tidak ingin ribet untuk menyiapkan konsumsi selama melaksanakan ibadah. Maka ada segolongan orang yang bertanya kepada para sahabat Nabi SAW. Lalu sahabat itu melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rizki dan nafkah yang halal, meskipun ketika itu Anda sedang melaksanakan ibadah haji, sedang niat umrah ataupun haji. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri hamba-hamba yang diridhoinya, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu siapa? Hamba-hamba Allah yang hebat, hamba-hamba Allah yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak silau, tidak silau oleh gemerlap harta dunia, tidak dilalaikan oleh apa? Jual beli perdagangannya, dan tidak pula mereka sibuk karena alasan berdagang mereka lalu kemudian lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita mencari rizki yang halal, ketika kita berusaha, ketika kita sedang bekerja sesuai dengan profesi yang kita geluti, yang kita kuasai, di semua bidang kehidupan yang kita menjadi keahlian dan kemampuan kita, justru kita semua harus berniat untuk menjadikan semua profesi kita yang halal itu, semua pekerjaan kita yang halal itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras kita untuk memakan harta manusia dari jalan yang batil. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta-hartamu di antara kalian itu dengan cara yang batil. Kita boleh mencari rizki, tapi carilah dengan cara yang halal. Kita boleh mencari nafkah, mencari makan, mencari penghidupan, tapi kita harus berkomitmen untuk mendapatkan rizki yang kita makan itu, rizki yang kita gunakan untuk nafkah anak, istri, dan keluarga kita itu, semuanya harus kita cari dari jalan-jalan yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian makan harta kalian itu di antara kalian dengan cara yang batil. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka itulah sunnah Nabi SAW merinci apa saja harta-harta yang haram untuk kita makan, harta-harta yang tidak boleh kita konsumsi, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang tidak boleh kita lakukan untuk memberikan nafkah buat diri kita sendiri ataupun nafkah buat orang tua, apalagi untuk keluarga darah daging kita. Karena setiap daging yang tumbuh dalam tubuh diri kita dan keluarga kita yang diberikan dari nafkah rizki yang haram, maka itu akan menyebabkan daging itu nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu lahmin nabata min suhtin an-naru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, berkembang, darah menjadi darah, lalu menjadi daging bagian dari tubuh kita, menjadi bagian tubuh anak-anak dan istri kita. Kalau kita berikan mereka nafkah makanan minuman dari rizki yang haram, maka ketahuilah saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara sebagai pencari nafkah,
akan dimintakan pertanggungjawaban yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana rizki yang kamu dapatkan itu? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana sumbernya? Apakah sumbernya halal atau haram? Dan yang kedua, Allah akan bertanya kepada kita semua selaku pemimpin di dalam rumah tangga, apalagi pemimpin di tengah masyarakat dan negara yang skupnya, jangkauannya luas. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana sumber harta yang kita berikan kepada anak keluarga kita? Dan yang kedua, kemana harta itu dinafkahkan atau dialokasikan untuk apa? Maka itu kita harus menjaga diri kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat penjaga-penjaga, algojo syidadun, yang kejam, yang memang ditugaskan oleh Allah. Allah ciptakan karakter malaikat penjaga neraka ini memiliki karakter yang kejam, karakter yang untuk menghancurkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah selama hidupnya di atas muka bumi ini. Mereka yang mengingkari Allah, mereka yang mengingkari aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini tidak boleh kita tinggalkan aturan-aturan syariat Allah. Kalau kita meninggalkan syariat Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan dua sebab. Bisa jadi karena kita mengingkari Allah itu sendiri, atau kita tidak mengingkari Allah, tetapi kita mengingkari aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu enggak benar kalau ada orang mengatakan Islam yes, syariat Islam no. Syariat Islam itu berlaku dalam seluruh aspek sendi kehidupan kita, terutama dalam muamalah, dalam berekonomi. Kita harus menjaga betul harta kita, nafkah yang kita berikan untuk anak, istri, keluarga kita ini betul-betul dari jalan yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan harta kita dengan jalan yang batil. Kata Allah, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali itu adalah suatu bentuk perdagangan yang dilakukan suka sama suka atau sukarela. Di antara larangan Allah Subhanahu wa taala memakan harta yang dengan cara yang batil itu adalah di zaman sekarang ini para ulama kita melalui ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia telah memberikan panduan kepada kita tentang hukum-hukum muamalah kontemporer. Di antaranya kemarin ijtima ulama Majelis Ulama seluruh Indonesia, Komisi Fatwa itu berkumpul melahirkan fatwa tentang hukum cryptocurrency. Ini harus kita patuhi sebagai umat Islam. Cryptocurrency dalam ijtima ulama itu dihukumi bagaimana? Yang pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, sebagai alat tukar, sebagai media penyimpanan nilai, itu tidak sah alias haram. Kenapa? Karena mengandung gharar, karena mengandung apa yang disebut penipuan, darar, menciptakan mara bahaya, dan juga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, tidak sedikit anak-anak muda kita milenial ini yang menggandrungi bisnis trading dengan cryptocurrency, Bitcoin atau yang lain sebagai yang semacamnya, yang sejenisnya itu. Ini berbahaya. Kita arahkan anak-anak kita, keluarga kita, generasi muda kita boleh berbisnis, boleh investasi, tapi dengan di tempat-tempat yang dihalalkan. Bagaimana kita mengetahui halal dan haram? Kita harus mengikuti panduan para ulama. Nggak sembarang, nggak sesuai dengan semau dan selera hawa nafsu kita, karena kita tidak punya ilmunya. Kita tidak bisa membedakan
mana yang halal, mana yang haram. Ada ulama, ada kelompok umat Islam yang diberikan ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pandangan-pandangan hukum syariah sesuai dengan ilmu dan kepakarannya. Mereka bukan hanya ahli syariah, tapi juga ahli keuangan. Banyak ahli-ahli keuangan syariah yang berhimpun di majelis ulama dan melahirkan satu ketetapan yang sudah dibunyikan dalam Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 9 sampai 11 November kemarin. Kalau cryptocurrency itu sebagai aset atau komoditi digital, ini ada dua hukumnya. Satu, dia tidak bisa diperjualbelikan alias tidak sah, alias haram kalau dia tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Syarat sil'ah, barang itu yang bisa diperjualbelikan, bisa dipertukarkan adalah pertama ada wujud fisiknya. Sementara cryptocurrency nggak ada wujud fisiknya. Dia hanya teknologi saja, blockchain, peer to peer dan lain sebagainya itu. Tapi kita tidak memegang wujud fisiknya. Kemudian memiliki nilai, harus punya nilai intrinsik dan diakui oleh otoritas negara yang ada. Karena cryptocurrency ini menganut sistem desentralisasi, tidak mau terpusat dan tidak mengakui adanya bank-bank sentral di tiap-tiap negara yang berdaulat. Diketahui jumlahnya secara pasti dan ada bisa dimiliki hak milik serta bisa diserahkan kepada pembeli. Nah, kalau transaksi cryptocurrency itu kita kalau mau jual beli ya, Bitcoinnya itu kita serah terimanya bagaimana? Bisa diserahkan secara fisik kepada pembelinya? Tidak ada. Maka itu yang ketiga, sebagai komoditi aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, itu memiliki manfaat, maka kalau dia memenuhi syarat ini, dia disahkan atau halal untuk dijadikan, tapi hanya sebatas cryptocurrency sebagai crypto commodity. Masyaallah yang dirahmati Allah, yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memberantas pinjaman, segala bentuk pinjaman riba. Pinjaman riba online. Tapi bukan berarti ketika kita bicara haram pinjol online lalu pinjol offline-nya, pinjaman offline-nya lalu boleh. Enggak. Semua yang berbau riba, semua yang ada unsur riba dalam pinjaman, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, itu kaidah para ulama. Baik dilakukan transaksinya secara online atau offline, Anda datang ke lembaga-lembaga keuangan konvensional, Anda melakukan tanda tangan transaksi pinjam kredit, di situ ada ribanya, walaupun tidak ada istilah online-nya, itu sama saja pinjaman riba, mau online mau offline, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Artinya apa? Harus ada sektor produktif, ada kerja, sektor yang real, yang nyata, bukan hanya mengandalkan aspek keuangan. Kita membungakan uang, kita menggandakan uang, uang bekerja untuk kita akan meraup keuntungan berlipat ganda dengan adanya praktek riba itu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Dan di dalam Ijtima Ulama itu juga disebutkan bahwa memberikan ancaman fisik ataupun teror yang bukan fisik, mengungkap, membuka rahasia seorang yang tidak mampu membayar hutang, sebagaimana yang dipraktekkan oleh fintech yang memberikan pinjaman-pinjaman online, suka membuka aib, rahasia-rahasia orang, gambar-gambar, data-data pribadi orang itu kepada halayak ramai, maka itu adalah perbuatan yang haram yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mentaati panduan para ulama kita agar bisnis kita, mencari nafkah kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bahagia di dunia dengan panduan Allah dan Rasulnya serta petunjuk para ulama kita, dan insyaallah kita akan selamat kelak di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, bangsa kita dan negara kita, agar senantiasa dipelihara dari segala macam keburukan, dari segala macam fitnah, baik ketika kita hidup maupun setelah kita mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap,
nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.